Umur 20-30 nggak perlulah mikirin dana pensiun, tunggu umur 65 aja pas sudah nggak produktif lagi. Padahal kita tuh bisa loh pensiun kapanpun kita mau, asal strateginya benar. Dan ini dia cara hidup dari dana pensiun tanpa income. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Balik lagi ke Money Myth Series setelah sekian lama. Dan di video ini kita bakal kupas tuntas mitos mau pensiun itu harus umur 65 dan ke atas. Dan mitos-mitos pensiun dini lainnya. Karena kebetulan salah satu dari kalian tuh request, Kak bikin video investasi ala PNS yang golongan 3A. Dimana nantinya pensiunan juga punya dana pensiun bulanan 30% dari gaji. Thank you Kak Asep, pertanyaan ini menarik banget. Jadi buat yang belum tahu ya, pensiunan PNS golongan 1-4 itu di kisaran 1,5 sampai 4 jutaan per bulan. Tapi faktanya cuma 5% lansia yang hidup dari dana pensiunan. Sedangkan 83% porsi yang paling besar ini bergantung dari anggota keluarga yang masih bekerja. Nggak heran 80% masyarakat tuh ngaku belum siap ya untuk masuk ke masa pensiunnya. Langsung aja kita ke stage yang pertama, building wealth. Mungkin ini tuh nggak jauh-jauh dari perspektif masih muda, nggak usah lah siapin dana pensiun, mending prioritasin kesenangan dan mimpi-mimpi jangka pendek dulu, mumpung kita masih muda ya kan, harus YOLO. Padahal umur 20-35 itu fase pertama dalam stage of life financial planning, which is building wealth, dimana kita tuh lagi aktif-aktifnya nyari berbagai sumber income untuk ngumpulin kekayaan dan bangun aset untuk bertahan hidup hari ini dan di masa nanti. Bisa dibilang ini adalah awal dari bagaimana kita bakal pensiun nantinya. Kedengarannya agak berat ya. Iya, karena kita tuh lagi transisi dari young adult ke family development. Yang awalnya tuh nggak ada tanggungan, mulai nih kita harus mikirin kebutuhan keluarga. Kalau belum nikah, mikirin kebutuhan orang tua yang udah mau pensiun atau adik-adik yang masih sekolah. Dan strategi keuangan di stage ini yang pertama paling penting tuh positive cash flow. Artinya income lebih gede dari expense. Dan semua pengeluaran yang sifatnya nggak menghasilkan uang lagi, kayak cicilan kredit, pinjol, pay later, konsumtif, jumlahnya tuh harus kurang dari 30% income. Jadi kalau misalnya kita punya income 5 juta nih per bulan, cicilan konsumtifnya itu maksimal 1,5 juta. Kemudian yang kedua, follow the pyramid. Beresin dari dana darurat dan proteksi dulu. Memang ini terlihat sepele ya, tapi ini adalah pondasi yang sangat penting untuk bisa bangun rumah yang kokoh nantinya. Nah, detailnya masing-masing ini aku udah bahas di video-video ini ya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting banget ya. Kita kan produktif bekerja nih, tapi pastikan aset dan uang kita juga harus produktif bekerja lebih keras lewat investasi. Tapi sayangnya banyak yang belum nge nih kalau ini sesuatu yang penting. Buktinya cuma 0,4% dari sumber pembiayaan lansia yang berasal dari investasi. Bahkan ya kalau di table atau chartnya ini sama sekali nggak kelihatan porsinya. Nah kalau kamu masih ragu investasi itu sepenting itu, kita coba pakai contoh ya. Misal gaji PNS golongan 3A kan sekitar 2,5 sampai 4 jutaan per bulan. Kita ambil yang 4 juta dan hitung pakai websiteku ya yang dana pensiun. Nah skenario pertama, kalau kita baru mulai ngumpulin dana pensiun di umur 40-an. Kita masukin pengeluaran 3 juta per bulan, usia sekarang 40 dan mau pensiun di umur 55 misalnya. Nah, kelihatan ini butuh dana pensiun 1,6 miliar. Oke, tenang dulu. Kemudian dana pensiun yang sudah terkumpul, anggap kita belum mulai sama sekali nih, baru mau mulai kan. Jadi masih 0. Nah, untuk target investasinya 1 juta per bulan deh, di return 12% per tahun. Karena masih agak lama nih jangka waktu pensiunnya, nggak apa-apa yang agak high risk, it's okay. Kita coba lihat ya hasilnya. Ternyata setelah 15 tahun, cuma terkumpul 500 juta aja. Dan masih jauh dari target 1,6 miliar di awal. Nah sekarang skenario yang kedua. Kalau kita ganti variabel umur aja. Nah kita anggap udah mulai nabung dana pensiun tuh dari umur 25 ya. Ternyata strateginya tuh cocok. Bahkan terkumpul lebih dari 3,5 miliar. Ya walaupun kalau kita lihat ya, dana pensiun yang dibutuhkan tuh juga jatuhnya lebih gede ya, hampir 3M. Karena jangka waktu menuju pensiun yang lebih panjang dan inflasinya lebih sering nih bergulung. Tapi ini juga artinya jangka waktu investasi kita itu masih panjang.
So, boleh taruh di tempat yang lebih tinggi risk dan return-nya, kayak saham blue chip, BCA atau Apple, reksadana index, ETF, atau kripto. Kalau pondasinya udah kokoh, kita bakal masuk ke fase berikutnya nih, preserving and increasing wealth untuk mengamankan semuanya. Nah, di stage ini kita akan mengevaluasi investasi kita dan siap-siap untuk masuk ke masa pensiun. Dan karena udah makin dekat nih sama waktunya, kita bisa mulai pindahin dana investasi kita dari yang higher risk asset kayak saham, reksadana, dan kripto tadi ke produk yang lebih stabil, bahkan cenderung naik terus supaya dana pensiun kita tuh bertumbuh, bukan malah tergerus karena fluktuatif ya, dan kita makin cemas melihat angka-angkanya itu. Nah, beberapa pilihan produk investasi di stage ini, yang pertama, ada RDPU atau reksadana pasar uang, dan beberapa reksadana obligasi yang grafiknya itu kita lihat naik terus. Returnnya sekitar 3-5% per tahun atau bisa lebih tinggi. Ini tuh fleksibel ya, kalau reksadana bisa dibeli dan dijual kapan aja. Tapi kalau kita jual, butuh waktu beberapa hari sampai uangnya tuh masuk ke rekening bank kita. Kemudian yang kedua, SBN Retail juga menarik ya, karena aman, dijamin 100% sama negara, dan bisa kasih return 5-6% per tahun. Nah, beberapa SBN Retail itu pokoknya baru bisa kita ambil setelah jatuh tempo. Tapi hasil bunganya atau imbal hasilnya ditransfer ke rekening kita setiap bulan. Jadi udah kayak passive income ya. Dan yang ketiga, deposito bank. Tapi aku personally tuh lebih prefer deposito BPR ya, karena bunganya lebih tinggi sampai 6,75% per tahun. Buat yang belum pernah pakai, biasanya tuh aku pakai platform yang namanya Deposito BPR by Komunal. Di sini isinya tuh lengkap karena ada produk depositonya lebih dari 330 BPR di Indonesia. Bahkan ada BPR syariah dengan konsep mudarabah juga. Ini tuh sangat aman ya, karena semua mitra BPR-nya tuh udah berizin OJK dan semua depositonya tuh udah dijamin LPS sampai 2M karena bunganya juga udah sesuai dengan ketentuan LPS. Pilihan tenornya juga banyak banget ya, dari 1 sampai 12 bulan. Jadi pilih aja yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tapi di deposito BPR by Komunal saat ini, bunga depositonya tuh dibayarin sekaligus saat jatuh tempo. Jadi kalau kita pilih yang tenornya 12 bulan nih, berarti kita dapat bunga dan pokoknya itu di bulan ke-12. Nah, alternatifnya kita langsung tarik bunga untuk hitungan per tahun, barulah kita alokasiin per bulannya untuk biaya hidup. Tapi kalau kita mau yang bunganya cair setiap bulan, kita bisa ambil yang tenor 1 bulan, jadi ada banyak pilihannya, dan di ARO aja terus, automatic rollover. Ini tuh fitur untuk perpanjang depositonya secara otomatis. Ini sih fitur opsional ya, kita bisa nyalain atau matiin, tapi untuk dana pensiun, saran aku better ambil yang fitur ARO aja. Kalau kalian mau coba, jangan lupa pakai kode aku COMEXPEL untuk dapat cashback 100.000 khusus new user ya. Nah, intinya stage kedua ini tuh menurutku sangat penting ya, karena kita udah ada tanggungan dan jatah gagal kita tuh udah tipis lah istilahnya. Mikir berulang-ulang kali kalau mau nyemplung ke sesuatu yang terlalu berisiko ya, entah bisnis lah, investasi, cicilan, atau apapun yang sounds too good to be true. Hati-hati, bisa aja itu bodong. Harus lebih bijak untuk kelola uang kita karena ada banyak orang nih yang bergantung dari penghasilan kita. Konsisten aja investasi tiap bulannya untuk tujuan keuangan kita, dan ingat tujuan kita mau pensiun secepat mungkin. Nggak usah kemakan mitos, makin cepet pensiun, makin cepet habis uang pensiunnya. Tenang, uangnya tuh bakal terus berputar dan bertumbuh asal kita invest di produk yang tepat. Bahkan ya, untuk pensiun nanti, kita tuh bakal hidup dari return atau bunga investasinya aja, tanpa ambil bagian pokoknya. Nah, pokoknya ini bisa dijadiin warisan untuk anak cucu kita nanti. Well, akhirnya sampai juga kita ke fase terakhir, living on self-wealth, di mana kita bisa hidup dari dana pensiun bahkan tanpa income sama sekali. Nah, tadi kan kita udah hitung nih, dana pensiun yang dibutuhin tuh 1,6 M. Kalau kita nabung dari usia 40 dan pensiun di umur 55. Bagi sebagian orang, 1,6 M ini mungkin terdengar gede banget ya angkanya. Nah, faktanya angkanya tuh balik lagi ke gaya hidup kita setelah pensiun tuh gimana. 1,6 M ini kalau pensiun dengan gaya hidup 3 juta per bulan. Kalau kita bisa hidup misal dengan 1 juta per bulan aja, punya 500 juta juga udah bisa kok untuk pensiun. Tapi kalau habis pensiun mau foya-foya, butuh minimal 50 juta per bulan deh. Itu dana pensiun 20 M juga nggak bakal cukup. Nah, balik lagi ke contoh 1,6 M tadi ya. Kalau udah terkumpul uang segitu sebelum memasuki masa pensiun, usahain untuk putar terus bunga dan return atau keuntungannya untuk gedein modal pensiun kita ini.
Kalau bisa dapat lebih dari 1,6 M, itu kan malah lebih bagus ya. Jangan bunganya dipakai untuk kehidupan sehari-hari, kecuali kalau emang udah urgent banget. Nah tapi kalau 1,6 M ini udah terkumpul saat kita masuk ke masa pensiun, taruh di produk yang bisa kasih passive income bulanan, seperti deposito tenor 1 bulan atau SBN retail. Jadi tiap bulan kita tuh hidup dari hasil bunga atau returnnya aja. Sedangkan pokoknya ibarat tuh kayak ayam yang kita biarin untuk bertelur lagi bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah tapi gimana kalau pas masuk masa pensiun yang kita inginkan, uang ini tuh belum tercapai? Ada banyak pilihannya. Pertama, berarti kita harus tunda masa pensiun kita. Terpaksa kita harus kerja lebih lama ya untuk mengumpulkan dana pensiun ini. Atau kedua, kita turunkan gaya hidup kita. Kalau misalnya awalnya gaya hidup setelah pensiun tuh 3 juta per bulan, kita turunin nih jadi 2 juta atau 1,5 juta per bulan. Alhasil kan dana pensiun yang dibutuhkan lebih sedikit ya. Atau ketiga, ini sebenarnya yang paling berisiko ya. Ya kita pakai pokok dari dana pensiunnya itu tadi. Sebenarnya bisa sih, cuma ya ada risiko aja kalau kita hidupnya, puji Tuhan, lebih panjang. Ada kemungkinan dana pensiun ini habis dan kita harus cari uang lain nih, entah dari anak kita, atau worst case skenario-nya mungkin kita harus bekerja lagi di umur yang sudah sangat lanjut. Well, yang paling ideal tuh menurutku di masa produktif kita kerja keras banting tulang untuk bangun kekayaan dan nikmatin hasilnya secepat mungkin bersama orang-orang yang kita sayang. Gak perlu pusing setiap hari kita mikir kerja untuk cari uang, tapi kita bisa bikin uang kerja untuk kita dan membiayai hidup kita sehari-hari. Ketemu hobi, aktivitas, atau bahkan komunitas baru. Karena ingat, pensiun itu bukan berarti kita jadi bengong gak ngapa-ngapain ya. Tapi justru kita bisa keluar dari rutinitas kerja untuk uang. Dan kita bisa pakai time and financial freedom ini untuk ngelakuin apapun yang kita mau, tanpa harus mikirin uang sebagai batasannya lagi. Sekarang coba share dong, kalian punya plan pensiun di umur berapa? Dan pengen ngapain aja nih selama pensiun? Tulis di komen ya. Semoga video ini banyak manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi kalian untuk mengambil keputusan keuangan dan investasi ya. Thank you for watching till the end. See you di video lain and bye-bye.